Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan Wijaksono dengan NPM 418221000019. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen kontrak, yaitu pada pertemuan ke-10. Adapun materi presentasi yang akan saya bawakan pada pertemuan ke-10 ini yaitu tentang peran administrasi dalam penyusunan kontrak. Yang kedua, komponen administrasi kontrak. Yang ketiga, dokumen yang diperlukan sebelum kontrak. Yang keempat, dokumen inti dalam penyusunan kontrak. Yang kelima, dokumen pendukung lainnya. Yang keenam, pentingnya kelengkapan administratif. Peran administrasi dalam penyusunan kontrak. Administrasi berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur seluruh proses penyusunan kontrak. Proses ini mencakup pengumpulan data, penyusunan dokumen formal, pengelolaan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, serta penyimpanan arsipan. Tanpa manajemen administrasi yang baik, kontrak dapat kehilangan nilai legal atau mengalami tumpang tindih informasi. Oleh karena itu, semua dokumen harus ditata secara sistematis dan profesional sejak awal. Masuk ke topik selanjutnya, yaitu komponen administrasi kontrak. Yang pertama itu ada surat pengantar kontrak. Surat pengantar kontrak itu adalah dokumen pembuka yang menjelaskan maksud dan ruang lingkup kerjasama. Biasanya berisi salam pembuka, identitas pihak, serta pernyataan formal pengajuan kontrak. Yang kedua, identitas para pihak. Itu adalah dokumen yang menjelaskan siapa saja pihak pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, termasuk perwakilan legal dan posisi hukumnya. Identitas ini penting untuk menghindari sengketa akibat kekeliruan. Yang ketiga, nomor dan tanggal kontrak. Setiap kontrak wajib memiliki nomor dan tanggal sebagai penanda resmi. Ini digunakan untuk referensi hukum, administrasi, serta pelacakan dokumen di kemudian hari. Yang keempat, syarat umum dan khusus kontrak. Syarat umum mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Sedangkan syarat khusus mengatur hal-hal teknis yang hanya berlaku dalam proyek tertentu. Dokumen yang perlu diperhatikan sebelum kontrak. Yang pertama yaitu surat penawaran atau proposal teknis dan finansial. Dokumen ini menjadi dasar awal negosiasi antara pemberi kerja dan penyedia jasa. Di dalamnya terdapat rincian pekerjaan, jadwal, dan biaya. Yang kedua, dokumen tender atau lelang. Jika kontrak berasal dari proses tender, maka dokumen seperti undangan tender, syarat tender, dan evaluasi peserta menjadi bagian penting dalam legalitas kontrak. Yang ketiga, notulen hasil negosiasi. Catatan hasil negosiasi merupakan bukti bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan tertentu sebelum penandatanganan kontrak. Yang keempat yaitu dokumen legalitas perusahaan. Dokumen seperti akta pendirian perusahaan, izin usaha, dan pajak diperlukan untuk membuktikan bahwa pihak-pihak yang terlibat secara sah hukum. Lanjut yaitu dengan dokumen inti dalam penyusunan kontrak. Yang pertama, surat perjanjian kontrak. Ini adalah komponen utama yang menyatakan secara tertulis bahwa dua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam proyek dengan ketentuan tertentu. Yang kedua, lampiran-lampiran teknis, termasuk detail teknis seperti gambar kerja, spesifikasi material, daftar tenaga ahli, dan time schedule atau timeline. Lampiran ini memberi arahan praktis dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga, jaminan dan asuransi. Untuk melindungi pihak pemberi kerja, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan polis asuransi wajib disertakan sebagai bentuk mitigasi risiko. Terus langsung masuk ke dokumen pendukung lainnya. Yang pertama yaitu berita acara klarifikasi atau negosiasi. Dokumen resmi
hasil diskusi teknis dan administratif untuk ditandatangani oleh kedua pihak sebagai bukti bahwa semua perbedaan sudah diklarifikasi. Yang kedua, dokumen evaluasi penawaran. Digunakan oleh tim pengadaan untuk menilai kesesuaian penawaran dengan kebutuhan proyek. Yang ketiga, surat penunjuk pemenang (SPPBJ). Dokumen resmi dari pihak pemberi kerja kepada penyedia jasa bahwa mereka ditetapkan sebagai pemenang. Yang keempat, surat perintah mulai kerja (SPMK). Itu adalah dokumen pelaksanaan awal proyek. Tanpa SPMK, eh, kontrak belum dianggap efektif meskipun sudah ditandatangani. Lanjut, yaitu pentingnya kelengkapan administratif. Kelengkapan administratif sangat penting untuk menjamin keabsahan hukum, mencegah konflik, mempermudah pelaksanaan dan kontrol proyek sebagai dasar audit dan pertanggungjawaban. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu administrasi dan dokumen memiliki peran strategis dalam menyusun kontrak yang sah, terstruktur, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Tanpa pengelolaan administrasi yang baik dan dokumen yang lengkap, proses kontraktual berisiko mengalami kesalahan prosedur, konflik antar pihak, hingga kerugian hukum maupun finansial. Dokumen-dokumen seperti surat perjanjian, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, jaminan, dan laporan negosiasi bukan hanya pelengkap, melainkan bagian penting yang menentukan keabsahan dan kelangsungan proyek. Selain itu, administrasi yang rapi akan memudahkan pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban selama siklus hidup kontrak berlangsung. Oleh karena itu, dalam setiap penyusunan kontrak, diperlukan pemahaman yang kuat terhadap jenis-jenis dokumen, urutan penyusunannya, serta proses administratif yang mengiringinya. Langkah ini akan memastikan bahwa kontrak bukan hanya formalitas, melainkan instrumen legal yang efektif untuk menjamin keberhasilan kerjasama proyek. Cukup sekian presentasi saya di pertemuan 10. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.